Nah, kalau sering nahan pipis dok, ini bisa jadi pemicu batu ginjal nggak dokter? Sebenarnya dia pasti akan pemicu infeksi saluran kencing sih. Gitu, karena tadi kan kantong kencing itu seperti ruangan. Jadi kalau misalnya dia terisi pipis, terisi urin, terus habis itu kita nggak berkemih rutin, bakterinya itu akan nyampe situ. Dan di situ dia akan berkembang biak. Gitu, akhirnya bikin infeksi saluran kencing. Jadi penting banget untuk mengosongkan kantong kencing ini secara berkala dengan kita berkemih, biar si bakterinya ini nggak dapat kesempatan nih buat tumbuh di situ, gitu. Jadi sebenarnya disarankan untuk nggak nahan-nahan pipis, gitu. Well, basically memang di kantong kencing itu dia punya sensor. Yang kayak tadi Mbak Melia bilang, misalnya udah kebelet pipis pertama, terus masih bisa ditahan, ya kan? Terus kemudian nanti ada kebelet pipis kedua tuh istilahnya. Terus habis itu masih bisa ditahan tapi udah hampir-hampir. Terus mungkin ada kebelet pipis ketiga yang nggak bisa ditahan banget, harus banget ke toilet gitu kan. Jadi memang itu ada mekanisme di otak seperti itu. Jadi ketika dia sudah terisi berapa persen dari kapasitas kantong kencing, dia akan ngasih sensor ke otak gitu. Jadi sebenarnya sarannya adalah ketika di first desire yang pertama yang udah ada rasa pengen pipis, itu sarannya sih berkemih gitu. Jadi jangan sampai kayak yang nahan pipis banget terus harus buru-buru ke toilet, itu kalau bisa jangan sampai di tahap itu gitu. Siap dok. Jadi kalau udah kebelet pipis ya, Iya, sarannya dipipisin aja, gitu. Takutnya nanti bakterinya malah berkembang. Betul. Ya? Terus habis itu kalau misalnya udah infeksi saluran kencing, kalau misal dia jarak, jadi gimana ya? Jadi setelah infeksi saluran kencing sembuh nih, misalnya kita berikan antibiotik yang sesuai, dia kalau kita nggak jaga pola hidupnya, dia akan lebih deket lagi nih ke reinfeksi selanjutnya. Gitu, itu yang sangat menyebalkan gitu loh. Jadi kan nggak mungkin nih kita terus-terusan minum antibiotik kan. Jadi fokusnya adalah di pencegahan biar nggak infeksi saluran kencing gitu. Baik dokter Ana. Dokter, kita langsung masuk ke topik kita nih dokter. Oke. Biasanya ini bikin penasaran para anak muda dokter. Terlalu sering ngopi apakah bisa membuat batu ginjal dok? Ini gimana penjelasan medisnya? Oke, jadi di dalam kopi itu kan ada kandungan yang kita sebut sebagai kafein ya, gitu. Nah, jadi malah sebenarnya fun fact-nya adalah ketika kita minum kopi, dia tuh malah menimbulkan efek protektif terhadap batu saluran kencing. Gitu. Jadi itu mungkin yang kita semua nggak kayak dikira kan kalau minum kopi bisa bikin batu ginjal ya kan. Tapi ternyata malah dia memberikan efek protektif terhadap batu ginjal karena dengan minum kopi, satu diuretik, ada efek diuretik. Jadi kita urin kita akan tambah banyak gitu ya. Terus jadi harusnya lebih banyak yang ngebilas si garam-garam, terus habis itu risiko bakteri dan lain-lain. Terus habis itu dia juga akan berikatan sama oksalat, itu garam-garaman juga yang istilahnya bisa menjadi pembentuk batu gitu. Terus habis itu dia juga bisa membuat efek yang bagus lah, kayak misalnya heart rate atau nadia jadi tinggi gitu, sehingga mempercepat pergerakan dari seluruh pembuluh darah kita gitu kan. Nah tapi memang walaupun dia banyak efek positifnya, tetap harus mindful. Basically semua yang kita makan dan minum itu kita harus mindful. Jadi disarankan itu 400 mg sebenarnya kopi atau kafein intake kita. Ya kalau bisa sih nggak lebih dari 3 cangkir. Jadi mungkin cangkirnya bukan cangkir yang gede ya, tapi cangkir yang kecil, dan paling baik ya black coffee gitu loh. Maksudnya jadi jangan yang dengan campuran-campuran susu atau misalnya matcha, walaupun tuh enak ya gua gitu, tapi ya kalau disarankan ya kopi hitam aja gitu. Oke. Jadi kalau kopi hitam tuh sebenarnya bagus ya dari memprotek ginjal juga. Yes, ya? Asal mindful gitu loh. Jadi maksudnya dari segi ginjalnya dia bagus nih, tapi kalau kita kebanyakan kafein ya pasti ada efek ke kardiovaskuler, ke masalah jantung dan pembuluh darahnya. Karena pasti jadi akan berdebar-debar, itu emang efeknya kayak gitu. Terus bisa juga ada efek ke asam lambungnya gitu. Jadi tetap harus mindful, ginjalnya aman nih dengan minum kopi sebanyak itu, tapi organ lainnya gimana gitu. Oke dokter, udah ternyata kalau minum kopi kemudian jumlahnya cukup 400 mg ya dokter, sekitar 3 cangkir kecil lah. 3 cangkir itu ternyata bisa melindungi si ginjal sendiri. Benar, ya, dari batu ginjal. Dari batu ginjal, oke baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.